Selamat pagi, Kak. Pagi, mari silakan duduk. Wah, sepertinya kakak tuh seneng banget ketemu sama kamu di sini. Gimana kabarnya? Ya, ini kabar saya lagi kurang baik, Bu. Ada sedikit masalah sih. Kenapa kalau boleh tahu? Kenapa bisa nggak baik kabarnya? Ya, gini, Bu. Saya yang merasa bingung sedih sih dengan keadaan saya sekarang. Oh ya, kakak tuh dapat memahami apa yang kamu rasakan. Nah, apakah perasaan yang tidak enak atau yang mengganggu kamu itu bisa dibicarakan bersama? Ya, saya pikir juga bisa sih, Kak. Oke, sebelumnya sudah pernah konseling? Saya sebelumnya belum pernah sih, Kak, konseling. Oke, berarti di sini Kak jelasin dulu ya apa itu konseling. Jadi, konseling itu adalah proses tatap muka antara saya sebagai konselor dan kamu sendiri sebagai klien, di mana di sini kita sama-sama mencari solusi dari masalah kamu. Nah, jadi dalam konseling ini tuh ada banyak asas ya yang kita gunakan. Yang pertama itu ada asas kenormatifan. Jadi asas kenormatifan ini adalah kita dalam konseling itu harus mengikuti norma-norma yang ada. Kemudian ada asas keterbukaan. Jadi asas keterbukaan ini maksudnya di sini kamu tuh harus terbuka menceritakan apa yang kamu rasakan sama kakak tanpa ada yang ditutup-tutupin. Kemudian ada asas kesukarelaan. Nah, di sini kamu datang kepada kakak itu sukarela tanpa ada paksaan. Apakah sukarela datang ke sini? Ya, saya suka rela, Kak. Oke, terus kemudian ada yang namanya asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini di mana apapun yang kamu ceritakan, masalah apapun yang kamu ceritakan itu tidak akan saya bocorkan kepada siapapun. Jadi ini hanya sebatas rahasia kita. Jadi kemudian saya juga sebagai konselor ada yang namanya janji konselor. Jadi kamu tidak perlu takut dalam menceritakannya. Sampai sini paham? Ya, paham, Kak. Oke. Jadi bisa kalau begitu saya ingin menanyakan sampai mana perasaan yang tidak enak yang mengganggu kamu itu. Di sini bisa cerita apa yang kamu rasakan dengan leluasa dan tenang. Begini, Kak, saya merasa tidak percaya diri ketika tampil di depan orang banyak, apalagi ketika saya presentasi di depan kelas, dan saya memang benar-benar kurang percaya diri. Lalu Setiap saya tampil di depan kelas, saya pasti gugup, bingung harus berkata apa, rasanya tiba-tiba bibir saya jadi kaku gitu, Kak. bisa lebih jelasin lebih jauh nggak rasa percaya diri itu kayak gimana ya nggak yang dirasain? Ya, saya sering gemetaran nih, Kak, pas ketika tampil di depan kelas itu. Saya juga merasa tidak percaya diri saat menjawab pertanyaan dari dosen, padahal saya hanya menjawab dari tempat duduk, tapi saya tetap merasa gugup dan gemetar. Ini yang menyebabkan saya jarang bicara dan berpendapat ketika dosen mengajar di kelas. Bisa dicontohkan gimana pas tampil di depan? Eh, Bisa. Bisa, Kak. Oke, udah ya. Berarti selanjutnya apa yang kamu lakukan ketika merasa tidak percaya diri? Ya, saya cuman bisa diam daripada saya malu di depan teman-teman karena saya orangnya gemetaran dan gugup. Oke, apakah dengan cara demikian Anda merasa senang dan merasa nyaman di kelas? Ya, tentu tidak sih, Kak, karena saya harus tidak, karena kurang percaya diri itu jadi saya kurang nyaman gitu. Oke, nih mungkin kamu berpikir kalau segala sesuatu itu harus sempurna tanpa ada kesalahan sedikit pun. Apakah betul seperti itu? Ya, Kak, saya orangnya memang seperti itu, segala sesuatu harus saya kerjakan dengan sempurna, walaupun itu tidak mungkin itu juga membuat saya seperti ini. Oke, kalau begitu apakah masalah kamu ini tentang bagaimana kamu berprestasi dan menjawab pertanyaan dosen supaya tidak gugup? Ya, Kak, dan saya bingung harus bagaimana. Setiap hari saya berpikir dan berusaha bagaimana caranya agar saya bisa percaya diri tampil di depan kelas. Bagus. Berarti sudah memahami ya apa masalah yang dialami dan bagaimana bisa presentasi tidak gugup dan menjawab pertanyaan dari dosen. Iya, Kak, saya ingin sekali bisa tampil percaya diri di depan kelas, tapi rasanya sulit sekali.
Bagus, berarti saya senang sekali mendengarnya. Lalu, apakah kamu sudah punya cara untuk mengatasi masalah tentang tidak percaya diri dalam presentasi itu dan tidak gugup saat ditanya dosen? Saya masih bingung sih Kak. Oke, jadi apa yang di sini membuat kamu bingung? Saya takut jika nanti saya salah saat menjawab pertanyaan dosen, atau ketika presentasi saya takut nanti saya ditertawakan oleh semua teman-teman saya. Apakah di sini kamu itu sudah melakukan yang terbaik? Rasanya sih belum sih Kak. Jika belum, coba deh lakukan yang terbaik. Kenapa kamu bisa berpikiran negatif seperti itu? Nah, itu yang saya tidak ngerti Kak. Baik, saya akan berusaha melakukan yang terbaik agar saya merasa percaya diri presentasi dan menjawab pertanyaan dosen. Baiklah. Jadi kira-kira rencana sementara itu bagaimana buat tindakan selanjutnya? Pertama, saya akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan saya presentasikan. Kedua, saya akan berpenampilan rapi sehingga saya akan merasa lebih percaya diri. Dan yang ketiga, saya akan berdoa dulu sebelum tampil agar saya merasa lebih tenang. Saya rasa itu yang akan saya lakukan sih Kak. Bagus, berarti kamu udah tahu ya apa yang harus dilakuin sebelum pembicaraan ini ditutup. Bagaimana? Sebelum kan kita udah selesai nih. Nah, jadi kamu udah tahu dong solusi apa yang mau dilakukan kan tadi udah ya. Terus jadi sebelum kita tutup diskusi kita ini, apa kesimpulan kamu? Saya bersyukur merasa lega dan lebih tenang setelah melakukan konseling Kak. Kecemasan dan ketakutan yang saya alami mulai menurun. Dan juga saya tahu langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi rasa tidak percaya diri saya ini. Oke, berarti setelah beberapa menit kita konseling ini, jadi kan kesimpulannya adalah yang pertama, kamu itu akan berlatih dan belajar dulu tentang materi yang akan dipresentasikan. Kedua, itu akan berpenampilan rapi sehingga akan merasa lebih percaya diri. Dan ketiga, akan berdoa sebelum presentasi. Apakah yakin bakalan ngelakuin itu? Ya Kak, saya pasti yakin sih. Oke, apakah ada yang ingin disampaikan lagi? Tidak Kak, saya kira sudah cukup sih untuk pembahasannya. Oke, berarti kita tutup sampai di sini ya. Kalau gitu, Kak mengucapkan terima kasih atas ketersediaannya. Ya, sama-sama Kak. Oke, jika besok ada yang ingin dibicarakan lagi, bisa datangi ke kakak lagi ya. Ya Kak, nanti Kak akan kabarin. Oke.